Para jemaah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya, masih membicarakan sebuah surah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sering-sering membacanya, terutama zaman sekarang yang emang banyak fitnah, banyak kejahatan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua surah ini khairu ma ta'awwadan nasu bi afdala minhuma. Enggak ada ayat Al-Quran yang dijadikan, enggak ada ayat Quran yang lebih utama dijadikan benteng dari berbagai macam kejahatan, melainkan dengan membaca dua surah ini. Ini dua surah ini dari bocah, dari kiyek-kiyek kita udah diajarin sama orang tua kita. Kita sekolah di madrasah, kita ngajar ngaji sama orang kampung, surah ini kudu diapalin. Dan memang menjadi wiridan yang masuk dalam kategori wirdus sobah wal masa, dibaca pagi dan dibaca sore. Bahkan dalam riwayat lain dibaca setelah sholat Jumat. Ada hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat. Siapa yang setelah sembahyang Jumat dia baca qul hu 7 kali, dia baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dia baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali, a'adahullahu biha as-su'a ma ta'awwadan nasu bi afdala minhuma. Enggak ada ayat Al-Quran yang dijadikan, enggak ada ayat Quran yang lebih utama dijadikan benteng dari berbagai macam kejahatan, melainkan dengan membaca dua surah ini. Ini dua surah ini dari bocah, dari kiyek-kiyek kita udah diajarin sama orang tua kita. Kita sekolah di madrasah, kita ngajar ngaji sama orang kampung, surah ini kudu diapalin. Dan memang menjadi wiridan yang masuk dalam kategori wirdus sobah wal masa, dibaca pagi dan dibaca sore. Bahkan dalam riwayat lain dibaca setelah sholat Jumat. Ada hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat. Siapa yang setelah sembahyang Jumat dia baca qul hu 7 kali, dia baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dia baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali, a'adahullahu biha as-su'a ilal jum'atil ukhra. Allah bakal lindungi dirinya dari berbagai macam keburukan sampai Jumat yang akan datang. Hadis sahih. Ini yang diamalin sama ulama-ulama kita setelah sholat Jumat. Ada wiridan yang namanya musabbi'at, amalan yang menu wiridannya dibaca 7 kali, ya. Qul hu-nya 7, qul a'udzu birabbil falaqnya 7, qul a'udzu birabbin nas 7. Nabi kasih garansi, Nabi kasih jaminan siapa yang baca itu hari Jumat serba 7,
bacaan yang disebut trikul, 3 kul, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, disebut trikul, ya enggak? Dia bakal Allah lindungi dari berbagai macam keburukan sampai minggu yang akan datang. Zaman sekarang penyakit banyak, kejahatan rupa-rupa. Ini ayat yang kudu kita baca. Selain pagi dan sore, ya, juga disuruh setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Kalau ibu-ibu kan kagak sembahyang Jumat, habis zuhur hari Jumat. Ya, sebuah surah yang mengandung benteng perlindungan diri kita dari berbagai macam kejahatan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Allah jadikan penutup surah Qul a'udzu birabbil falaq urutan ke-113, Qul a'udzu birabbin nas urutan 114. Dia turun sepaket, hadiah abang nih, dari asbabul wurud yang udah kita ketahui, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir dari tokoh di kalangan Yahudi yang namanya Lubaid bin A'sam. Dia nih pakar uka-uka. Dia kagak demen sama Nabi, tapi sihir itu melalui perantara, ya. Sering ada di rumah Nabi. Ngapa-ngapain ada dia. Disuruh nyari sisir Rasulullah. Rambut Nabi yang nyangkut diambil, sama gigi dari salah satu sisir itu dipatahin. Dia bawa ke Lubaid bin A'sam, langsung dah dia mengadakan ritual. Dibikinin boneka-bonekaan, diikat 11 kali, ditaruh di sumur keramat yang waktu itu ada di Madinah. Makanya kaul yang paling kuat, surah Al-Falaq dan An-Nas diturunkan di Madinah. Walaupun ada pendapat ulama bilang surah ini diturunkan di kota Makkah. Tapi kalau kita lihat tentang asbabul wurud, ada satu tempat yang namanya sumurnya Bi'ru Zarwan. Ada yang bilang Abi Arwan. Itu sumur di Madinah, sumur keramat. Boneka-bonekaan itu ditaruh di dalam sumur. Berapa lama itu Nabi? Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang cuman beberapa hari saja. Emang Nabi dapat wahyu, terungkaplah mukjizat Al-Quran. Barang gaib yang dibikin sama ahli uka-uka kesensor, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manggil beberapa sahabat buat buktiin kejahatan Lubaid bin A'sam yang kesensor sama Quran. Disedot dulu tuh sumur airnya. Begitu dilihat di bawahnya ada batu besar, dan ketemulah simpul-simpul yang dibikin oleh Lubaid bin A'sam. Ketika Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq ayatnya ada 5, Qul a'udzu birabbil falaq ayatnya ada 6. Satu ayat yang Rasulullah baca dari total ke-11 ayat itu copot atu-atu, sampai 11 ikatan itu copot semua. Ini benar-benar Al-Quran sebagai mukjizat. Barang gaib
yang mata orang lain kagak lihat, tapi itu udah terdeteksi sama Quran. Jadi sekali lagi, melihat kejadian itu, sumur yang namanya sumur Darwan, pendapat yang menyatakan bahwa surah ini turun di kota Madinah, walaupun ada yang bilang di kota Makkah. Surah ini terdiri dari 23 kata. Kalau kita hitung tuh, kata yang Allah pakai merangkai, mendesain surah Qul A'udzu Birabbil Falaq ada 23. Sedangkan jumlah huruf yang Allah rangkai dalam surah ini sebanyak 73. Cuman ada 2 surah dalam Quran yang Allah rangkai dengan 73 huruf. Itu yang pertama surah Wal Asri, yang kedua surah Al-Falaq. 2 surah yang total jumlah hurufnya sama. Ini subhanallah, mukjizat Al-Quran. Ada yang disebut i'jazul adadi, mukjizat Al-Quran dari segi angka-angkanya. Allah mulain Al-Quran dengan bismillah. Allah tutup Al-Quran dengan kalimat nas. Artinya awal ayat Al-Quran berbicara tentang asma Allah. Akhir huruf Al-Quran berbicara tentang manusia. Diawali dengan berbicara sifat-sifat Allah, pujian buat Allah, diakhiri dengan nas. Kan ayat terakhir, min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kalau kita lihat kagak sembarangan. Al-Quran diawali dengan bismillah, diakhiri dengan An-Nas, kata An-Nas. Kalau kita ambil 3 huruf, ba, sin, sama mim. 3 huruf pertama dalam Quran. Nas, nun, alif, sin. 3 huruf terakhir dalam Quran. Ya. Dalam hitungan pertama 3 huruf pertama dalam Quran, ba, sin, sama mim. Ba nilainya 2, alif, ba nilainya 2. Sin itu 12, ba 2, sin 12, mim 24. 24 tambah 12 tambah 2 berapa? 38. Begitu juga dengan 3 huruf terakhir dalam Quran. Nun, alif, sin. Itu nun nilainya 25, alif nilainya 1, sin nilainya 12. 25 tambah 1 tambah 12 berapa? 38. Bayangin loh, apa Allah susun 3 huruf pertama ba, sin, sama mim total 38. An-Nas 3 huruf terakhir nun, alif, sama sin 38. Bayangin, yang kita kagak nyangka. Bahkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari bismillah apa An-Nas, manusia yang dapat wahyu Quran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nama Nabi kita hurufnya terdiri dari 3, mim, ha, sama dal. Mimnya diulang, jangan disebut, dihitung atu. Mim, ha, sama dal. Total mim, ha, sama dal 38. Mimnya 24,
haknya 6, dalnya 8. 24 tambah 6 tambah 8. 38 masih. Nyanggup kita mikirin ke situ. Jadi korelasi angka-angka itu, apa yang Allah susun dalam Al-Quran itu punya sambungannya. 3 huruf pertama dalam Al-Quran totalnya ba, sin, mim 38. 3 huruf terakhir Al-Quran nun, alif, sin 38 jumlahnya. Nabi kita yang keturunan Al-Quran, unzila ilaihil Quran, manusia yang Allah turunin Quran. Nabi Muhammad jumlah adat hurufnya juga 38. Luar biasa. Itu korelasinya. Bahkan nama Allah ya. Kalau kalau Al-Falaq kan tadi total hurufnya 73. Kalau Al-Falaq, surah Al-Falaq total hurufnya 73. Ini Al-Falaq ini kan berisi permohonan seorang hamba kepada Allah. Begitu di total huruf Allah, alif, lam, ha. Alifnya 1, lamnya 23, ha-nya 24. Alif 1, 23, lamnya 2 berarti kan? Karena tasdid 1, 23, 23 tambah 25. 23 tambah 23 kan 46. 47 tambah 25 73. Lagi-lagi ditemukan korelasi antara jumlah huruf dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan jumlah adad huruf Allah. Alifnya 1, lamnya 23, lamnya lagi 23, ha 25, jumlahnya 73. Tuh mukjizat Al-Quran. Makanya benar-benar Quran itu adalah kalamullah. Mau dinilai dari segi manapun, Al-Quran mengandung mukjizat. Inilah yang kagak bakalan bisa dibikin oleh makhluk di alam ini. Kitab yang namanya Quran. Walaupun orang Arab pada pinter bahasa Arab balagonya, tapi begitu disuruh bikin, jangan kata sequran, jangan kata satu surah, satu ayat Allah tantang. Apa hari kiamat kagak bakalan bisa. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimitli hadzal Qur'an la ya'tuna bimitlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Seandainya manusia sama jin pada kumpul buat bikin Al-Quran, walaupun mereka saling bahu membahu, nggak bakalan bisa. Itu tantangan berlaku sampai hari kiamat. Bukan sekedar susunan kata-kata. Jangan kata ngomongin surahnya, jangan kata ngomongin ayatnya, ngomongin katanya, apa hurufnya, susunan angkanya, enggak sunyi dari yang namanya mukjizat. Ya, Al-Quran. Ini 2 surah ini selalu dibaca oleh Rasulullah. Selain pagi sore, selain setiap Jumat ba'da salatil Jum'ah, setiap pengen tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru Nabi tiup. Nabi usapin dari pala, muka, badan sampai bagian yang tangan masih bisa raba. Sebagai ruqyah. Ruqyah ini jejampean. Ya. Karena di dalamnya merupakan perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang
memiliki dampak yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, kalau qul a'udzu birabbin nas ini kejahatan yang datangnya eksternal dari luar diri kita. Ini qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau qul a'udzu birabbin nas kejahatan internal. Mana? Nafsu kita. Bisikan setan dalam diri kita. Itu qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul a'udzu birabbil falaq di luar kita. Dari makhluk Allah. Ya, dari kejahatan-kejahatan yang punya potensi bahayain diri kita. Itu qul a'udzu birabbil falaq, keburukan yang bakal menyerang fisik dan dunia kita. Karena dampaknya cuman kena fisik sama urusan dunia, Allahnya disebut satu, qul a'udzu birabbil falaq. Robnya satu. Kalau qul a'udzu birabbin nas, ya, karena kejahatannya eksternal, karena kejahatannya internal, yang menjadi dalang adalah nafsu diri kita sendiri. Musuh yang paling susah tuh musuh yang paling dekat sama kita, yaitu diri kita sendiri. Zaman penjajahan musuh kita Belanda, Jepang. Pokoknya asal bule sama kiyep dia dan musuh. Ada tandanya. Tapi kalau musuh bangsa sendiri PKI, ya itu susah bedainnya. Kalau qul a'udzu birabbil falaq musuhnya ketahuan. Kalau qul a'udzu birabbin nas musuhnya nggak ketahuan, sebab dalam diri kita sendiri. Tetapi dampaknya qul a'udzu birabbin nas kerugian akhirat, bisa ngerusak akhirat. Makanya Allahnya disebut berapa tuh? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Padahal kejahatannya atu. Walaupun atu musuh besar. Qul a'udzu birabbil falaq kejahatannya 4. Tapi Allahnya sekali. Kenapa? Musibahnya musibah dunia. Musibah dunia nggak ada apa-apanya sama musibah akhirat. Orang kalau udah dapat musibah kaitannya sama akhirat dia, itu musibah paling besar. Kita dapat musibah, tapi musibah itu urusan dunia, itu jangan dianggap gede. Penyakit, kehilangan, ya, ketipu dagang. Selama kerugian yang kita alami terkait urusan dunia, jangan pernah nganggap besar. Tapi kalau kerugian dalam diri kita terkait akhirat, ibadah, boleh kita tangisin. Kalau dunia jangan nangis. Sehingga doa yang populer dari Nabi kita Muhammad SAW yang sering beliau baca di akhir majlis, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah yang menimpa kami musibah terkait urusan agama. Urusan agama. Ya, malas sama ibadah. Itu agama. Tadinya udah rajin ngaji, kagak ngaji. Wah, itu musibah agama. Orang kalau diuji sama dunia kalang kabut. Tapi dia enggak sholat jamaah, dia enggak pernah hadir taklim, biasa-biasa aja. Justru yang urusan nama agama kita kudu nganggep itu perkara besar. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan sekali-kali yang namanya dunia akbara hammina, perkara yang paling besar untuk kami merasa sedih di dalamnya kalau kehilangan. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia pengetahuan yang tertinggi, yang terjauh ketimbang akhirat. Itu doa Nabi. Nah, semua hal itu dituangkan dalam 2 surah ini.
Ya walaupun akhirat penting, ya dunia juga ya jangan apa juga. Walaupun kita disuruh nganggep ringan urusan dunia, bukan artinya kita sakit diem aja kagak berobat. Itu sih konyol. Bukan. Tapi kalau dibandingin musibah dunia sama musibah akhirat, kita kudu lebih takut, lebih kudu sedih urusan akhirat. Ya, buktinya apa? Untuk yang kaitannya musibah dunia juga kita disuruh berlindung. Nih, ada pada qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-nab'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina qal qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah ya Muhammad Rasulullah. Nabi diajarin kalimat perlindungan. Allah langsung yang nalkinin Nabi. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah, Rabbil falaq, yang menciptakan al-falaq as-subhi. Dipilih sama Imam Jalalain yang dikata al-falaq adalah subuh. Walaupun tafsiran tentang al-falaq banyak. Ada yang bilang al-falaq itu nama pohonan di neraka. Ada yang bilang lagi al-falaq itu nama sel penjara yang ada di neraka. Ada lagi yang bilang al-falaq itu nama sumur yang ada di neraka. Kalau Allah buka, penduduk neraka seadanya bakal teriak semua. Tapi dipilih sama ulama dari beragam tafsir mengenai al-falaq. Yang dipilih sama pengarang tafsir Jalalain adalah Rabbil falaq, yakni Rabbis subhi. Aku berlindung dengan Tuhan dari kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung kepada Allah, birabbil falaq. Allah itu adalah pencipta subuh. Allah itu adalah pemilik subuh. Kenapa? Segala macam bentuk kejahatan, kezoliman itu diserupai nama Allah bentuknya kegelapan. Kejahatan, kezoliman diserupai nama gelap. Makanya di sini disebut yang namanya malam. Malam itu akan tersingkap dengan waktu yang namanya subuh, fajar. Seolah-olah ya, musibah yang jadi ujian makhluk Allah di alam ini ketika dia menyebut sifat Allah sebagai pencipta cahaya yang ada pada waktu subuh, kegelapan penyakit yang selama ini menggelapkan dunia itu bakal sirna. Itu maknanya. Makanya tuh ulama milih seada-adanya tafsiran tentang al-falaq, yang disebut al-falaq adalah subuh. Ya. Sebab kejahatan-kejahatan yang kita minta perlindungan di dalam surah ini merupakan kegelapan. Dengan datangnya cahaya, mudah-mudahan hilang kegelapan itu. Min syarri ma khalaq. Allah sebut secara global dulu. Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan subuh. Ini subuh waktu mulia. Ngapa kalau subuh waktunya sejuk? Orang munafik belum pada bangun. Subuh waktu mulia. Sampai orang penyakit yang ada di alam ini, begitu menjelang subuh, rasa sakitnya Allah kurangin. Dulu mulanya ada nabi namanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Begitu dia diceburin di sumur, kan sumur dalam, itu kakinya pada bengkak, sekitar dengkul nih badannya, pada meluang mak kesleo, lah dijorokin di sumur, jatuh di comberan aja kita kagak enak badan, apalagi di sumur. Ya Allah, malaikat Jibril datang menjelang waktu subuh.
Kata Nabi Yusuf apa? Ini diceritain oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Ya Jibril, ente dulu berdoa, abis ente baru aneh. Ente doa, aneh yang ngaminin. Entar aneh doa, ente aminin. Malaikat Jibril berdoa, Nabi Yusuf ngaminin doanya malaikat Jibril. Begitu Nabi Yusuf berdoa, malaikat Jibril aminin. Apa doa, salah satu doa Nabi Yusuf? Ya Allah, siapapun yang ngalamin penyakit di kalangan hamba-hambamu di alam dunia ini, di jagat kolong langit ini, siapapun yang ngalamin rasa sakit, kalau menjelang subuh angkat penyakitnya, kurangin penyakitnya. Malaikat Jibril aminin, amin. Itu jadi dalil kalau kadang baca doa disuruh amin, ya enggak? Itu salah satu doa Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia ngalamin itu. Rasa sakit yang dialamin saat mula dia jatuh, begitu menjelang waktu subuh penyakitnya itu hilang. Nabi Yusuf berharap siapapun yang lagi sakit, ya, dia bakal Allah ringanin penyakitnya. Jadi itu salah satu doanya Nabi Yusuf itu, supaya orang yang lagi pada sakit menjelang subuh sakitnya dikurangin, ya. Jangan ada alasan lu kagak sembahyang subuh sakit, emang udah di diskon sama Nabi Yusuf, ya enggak? Tuh disebut waktu subuh. Kita minta perlindungan apa? Yang pertama Allah sebut global, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang Allah ciptakan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah juga menciptakan sesuatu yang buruk. Kejahatan buruk apa kagak? Kalau akidah Mu'tazilah, Allah itu nyiptain yang bagus-bagus, nggak ada yang Allah ciptain yang buruk. Rezeki halal tuh yang Allah ciptain. Kalau rezeki haram itu manusia yang ngerjain. Itu Mu'tazilah. Kalau kita nggak begitu, yang halal yang haram Allah nyiptain. Cuman untuk menisbahkan yang haram nggak boleh sama Allah. Nisbahin yang buruk-buruk nggak boleh sama Allah secara adab. Tapi secara hakikat nggak ada yang terjadi di alam ini, baik itu keburukan ataupun kebaikan, semuanya itu adalah Allah. Kalau dikata keburukan terjadi, ya berarti kalau keburukan bukan kehendak Allah, oh ada sesuatu yang lulus sensor dari perbuatan Allah. Kufur. Masa ada yang kejadian bukan kehendak Allah? Allah terpaksa. Bener itu keburukan manusia yang ngerjain. Emang banjir gara-gara siapa? Emang comberan lama-lama jadi kecil buat dimasangin pondasi buat kontrakan, ama buang sampah sembarangan, kerjaan orang. Tapi hakikatnya banjir itu terjadi Allah. Tapi secara adab nggak boleh. Allah bikin banjir alam semesta secara adab, tapi secara hakikat Allah. Nah itu nggak diterima oleh Mu'tazilah, dan ayat ini memukul aliran sesat yang namanya Mu'tazilah, karena dia punya pendapat Allah nyiptain yang baik-baik, sedangkan Allah kata min syarri ma khalaq, kejahatan apa aja, ma umum nakirah. Aku berlindung kepada Allah pemilik waktu subuh dari kejahatan apa aja yang dia ciptakan. Nah, ini makom hakikat. Bismillahi walhamdulillah al khairu wasyarru bimasyiatillah. Baik itu kebaikan maupun keburukan terjadi dengan masyiah, kehendak Allah. Itu akidah secara hakikat. Nggak ada yang terjadi di alam ini melainkan kehendak Allah. Di sini dijelasin lagi. Ini yang pertama Allah sebut kejahatan secara umum. Kemudian Allah susul secara tafsil, secara rinci. Kan ada 4 kejahatannya.
Cuman yang atu global. Min syarri ma khalaq. Sebab apa aja yang ada di alam ini punya potensi datengin keburukan. Hujan Allah ciptain, bisa banjir orang kampung sawah. Musim panas Allah ciptain, ya Allah ngebul banget. Ya enggak? Awan Allah ciptain, pesawat nabrak awan udah bingung. Kalang-alangan awan, pohon bisa rubuh. Jadi banyak di alam ini ciptaan Allah yang juga bisa datengin bahaya buat manusia. Itu yang dikata min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq, kejahatan yang Allah ciptakan. Nah, baru ayat selanjutnya memberikan tafsilat, rincian. Min syarri ma khalaq min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin. Kejahatan dari hewan yang mukallaf, manusia masuk, wa ghaira mukallaf, yang bukan mukallaf. Ya, manusia sama jin ciptaan Allah, ya, yang mukallaf, yang diberikan beban kewajiban jalanin agama, wa ghairi mukallaf, yang enggak kena beban agama, binatang yang lainnya. Kalau manusia kan definisinya hayawanun natiq, ya, ciptaan Allah yang natik, bisa berpikir. Wa jamadin, atau kejahatan yang muncul dari benda padat, bebatuan atau gunung, batunya bisa jatuh atau ada batu. Makanya kalau ada kata Nabi di jalanan kalau ada batu singkirin. Batu kolar dilindes sama motor Mio, kontal kena dengkul aki-aki lah somplak. Ya. Apa batu yang kagak bisa bergerak punya potensi keburukan. Wa ghairi dalika, dan yang lainnya. Ini kejahatan umum. Allah sebut dulu yang umum. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allah tafsil. Yang kedua, kejahatan min syarri ghasiqin idza waqab ay al-laili idza adlama. Itu makna gosik, kejahatan malam apabila makin gelap. Di mana para pencuri, para perampok kalau makin malam jalanan makin sepi, waktu itulah yang ditunggu-tunggu untuk melancarkan keburukannya. Itu yang dikata min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau malam makin gelap, kejahatan makin banyak. Binatang-binatang yang melata pada keluar. Itu yang namanya ular-ular yang ada di padang pasir, keluar dia. Hewan-hewan yang beracun pada keluar kalau malam. Ini min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam apabila makin gelap. Garong, keluar malam dia. Garong tuh tukang mancing moro gembong, ya enggak? Iya, gelap-gelap nyampe sono dia. Awil qamari idza ghaba, atau ghasik maknanya diartikan kejahatan bulan apabila ghaba, terbenam. Ya, di mana yang dimaksud qamar ini bintang. Kalau saat terbit bintang Suraya itu bala keangkat. Tapi begitu bintang Suraya turun itu banyak penyakit. Jadi orang dulu pelajarin ilmu perbintangan. Kalau musibah, penyakit, hama, muncul bintang yang namanya Suraya, penyakit wabah bakal hilang. Tapi begitu bintang Suraya hilang, maka timbul penyakit lagi. Ya, itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya, cuman yang jadi perkara nentuin bintang Suraya ini kapan, ngelihatnya bagaimana, itu yang agak sulit. Yang dari zaman dulu ulama beda-beda ngelihat masanya, ya, penentuan waktunya zaman dulu beda-beda, hitungan falaknya beda-beda.
Ya boleh jadi alamnya udah berubah, boleh jadi manusia dosanya udah kebanyakan. Ya, kagak usah pakai nungguin suroya. Emang semuanya penyakit musibah bukan bintang yang bawa, bukan bintang yang bikin hilang, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Ya. Jadi ini Allah sebut khusus. Dari mula umum global Allah sebut rinciannya khusus. Hikmahnya apa? Saking tersembunyinya. Kalau global kan kita masih terlalu banyak mikirinnya. Tapi begitu Allah sebut secara spesifik, di sini ada kejahatan yang tersembunyi. Yang pertama ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam apabila makin gelap. Ada ulama yang nafsirin ghasiqin idza waqab wa min syarri dzakarin idza qama. Kejahatan perabotan lelaki apabila dia bangun. Ada yang nafsirin begitu. Cuman yang dipilih sama penafsir bukan itu. Ya. Ada lelaki jomblo belum kawin-kawin, nafsu gede, duit ada, kagak kawin, dosa ente. Wa min syarri dzakarin idza qama. Kejahatan kemaluan laki kalau dia udah bangun. Ente mau gencet sama pintu. Ya enggak? Nikah. Tuh. Taik, ada istilah namanya taik. Taik ini dia punya libido seksual yang tinggi. Dia punya libido seksual yang tinggi, dia punya harta, ya cukup dah, cukup buat mas kawin, buat makan bininya malam hari nikah sama malamnya, bisa beliin pakaian, ama kalau emang ngontrak dia bisa bakal bayar kontrakan, maka hukumnya wajib. Dia punya nafsu, dia punya duit, ya, dia punya duit, hukum nikah hukumnya wajib. Sebab apa? Agar dia terhindar dari wa min syarri dzakarin idza qama, tafsiran dari wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada yang nafsirin begitu. Tapi itu enggak masuk nominasi yang palit. Ya, yang banyak disebutin sama ulama, min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri lailin idza azlama. Ay wa min syarril qamari idza ghaba. Kejahatan bintang apabila dia turun. Wa min syarrin nabatati fil uqad. Allah sebut lagi. Kalau kejahatan malam makin gelap, ini ada lagi yang lebih dahsyat ketimbang kejahatan malam. Wa min syarrin nabatsat, dari kejahatan an-nabatsat, tukang tiup. Ditafsirin dalam tafsir ini as-sawahiru, para penyihir. Oh ini lebih dahsyat lagi nih. Ya enggak? Tanpusu, yang kerjaannya nyembur. Makanya ada ulama ya, namanya Imam Ikrimah. Imam Ikrimah melarang bagi para peruqyah, kalau dia mau ngobatin orang, nggak boleh ditiup, nggak boleh diusap. Karena kejahatan dukun itu, kalau dia lagi ritual, dia niup sama ngusap-ngusap. Pendapat Imam Ikrimah. Tukang ruqyah jangan pakai niup, jangan pakai ngusap. Tapi pendapat ini nggak kuat. Karena apa? Rasulullah sendiri ngerjain. Habis baca ayat Quran, dia usap. Pendapat Ikrimah tertolak karena Ikrimah nggak dapat riwayat Rasulullah niup. Walaupun tukang sihir niup kan dia pembacaannya lain. Kalau tukang sihir dia mau ngirim nyantet, lah bacaannya juga jejaukan. Sirinya sirih kuning, bunganya belopa-lopa. Biar tuh orang sakit kuning sama berak 7 rupa. Coba itu. Tiup dah. Wah, dia mediasinya banyak. Ya, ada yang pakai kodok.
kodok buduk dicari. Rambut siput makannya nih, kan Nabi rambut juga. Rambut, kuku jangan sembarangan dibuang. Itu bisa buat alat ngirim sihir. Buat ngirim santet tuh bisa. Sebab kan dia dari diri kita. Perempuan ngalamin head, ya, atau ari-ari, itu sunnahnya dikuburin. Rambut yang dicukur, kuburin. Kuku, motong kuku, kuburin. Itu kalau diambil sama orang, dia bawa ke dukun, itu jadi mediasi buat datangnya sihir, buat nyantet kita tuh rambut. Nah, jangan sembarangan. As-sawahiri tanputhu, kejahatan para penyihir yang dia suka niup-niupin. Fil uqadi, dalam simpulan-simpulan buhul, allati taqiduha, yang dia ikat. Simpul-simpul itu fil khaiti, pada benang-benang, tanpuhu piha, yang dia tiup. Tanpuhu, kalau tanpuhu ada ludahnya dikit-dikit. Tuh ada ludah-ludah tuh, ya, ada kuahnya dia dikit. Kalau tanpuhu nggak pakai ludah, nggak pakai kuah, nggak ada ludahnya. Kalau kita ada tetangga sakit, ada apa, kita baca ayat-ayat tertentu di ayat, biar ada ludah-ludahnya dikit. Ya, bukan acting itu, bukan. Ya, tadi kata acting lagi biar amplopnya banyakan. Ya, nah, jadi ditiupin. Barokah ayat Quran yang kita baca biar pindah ke situ. Kan udah diteliti itu sama orang non muslim lagi yang neliti. Begitu dia bedain air yang udah dibacain ayat Quran sama yang belum, beda. Bisyai'in, dengan sesuatu, taquluhu, yang dia qomat kamit, min ghairi riqin, tanpa adanya ludah. Ludah-ludah halus namanya riq. Wa qala Zamakhsyari, berkata Al-Imam Zamakhsyari. Ada ulama namanya Al-Imam Zamakhsyari. Ini tokoh di kalangan Mu'tazilah. Tapi karena dia pakar dalam sastra, walaupun ulama kelompok dari kelompok yang sesat, ya, masih dipakai. Kemutazilahannya doang yang ditolak. Tapi untuk pemikiran sumbangsi beliau tentang bahasa Arab itu dipakai. Namanya Zamakhsyari. Ya. Tokoh besar di kalangan Mu'tazilah, nyengape gini ari ulama Sunni masih pakai ilmunya. Karena dalam urusan balago di zamannya beliau nggak ada tandingannya. Namanya Al-Imam Zamakhsyari. Dia punya julukan Jarullah, tetangganya Allah. Ya. Ulama yang kakinya pincang. Sampai di zaman itu kualat loh, gara-gara ngikutin Mu'tazilah lo jadi pincang dah. Akhirnya dia pindah ke Mekah, dia munajat, ya, dia banyak berdoa kepada Allah di kota Mekah sampai meninggal, sehingga dia dapat julukan Jarullah, orang yang bertetangga sama Allah. Karena lamanya dia di Mekah, ya, namanya Al-Imam Zamakhsyari. Ma'ahu, bersamanya, bersama ludah itu, kabanati Lubaidil Mazkuri, seperti yang dilakukan oleh anak-anak perempuannya Lubaid bin Asam. Jadi Lubaid bin Asam pelatih, dia jadi guru. Anak-anaknya disuruh kerjain. Jadi dia ngajarin sama anaknya, nih Muhammad gue mau santet, nih lu kerjain, lu tiupin tuh. Makanya Al-Quran menyebut wa min syarrin nafatsat, otaknya babanya, tapi yang ngerjain sihir itu adalah anaknya. Ya, nih bapak ngelihat lagi mau ngetes ilmu anaknya nih. Nih anaknya di training.
sihirnya bagaimana? Sehingga Al-Quran menyebut bentuknya mu'annas. Nah, di kemudian hari pelaku-pelaku sihir itu banyaknya perempuan. Makanya disebut nenek sihir. Karena banyak kan perempuan. Kakek sihir belum ada istilah itu. Tapi nenek sihir ada. Karena banyak pelaku sihir itu perempuan. Kejahatan penyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wah, disebut terakhir nih. Karena ini paling berat. Kejahatan yang menyerang fisik kita, yang bikin bahaya urusan dunia kita adalah yang nomor 4 ini. Kejahatan orang apabila dia hasud. Wah, orang kalau hasud kejahatannya lebih-lebihan kejahatan maling. Orang kalau udah hasud kejahatannya lebih-lebihan daripada kejahatan penyihir. Kan 4. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama global. Yang kedua urutan. Kejahatan malam, kejahatan penyihir, yang paling dahsyat, yang bikin paling punya potensi celaka paling berat, wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan orang yang hasud. Sebab kenapa? Ini orang hasud bukan biasanya, bukan umumnya. Emang orang dekat. Ya. Ini hasud sifat tercela yang paling tua dari seadanya sifat buruk. Sebab hasud ini adalah dosa yang pertama kali ada di sorga dan dosa yang pertama kali ada di dunia. Dosa yang pertama kali terjadi di sorga, dosa yang pertama kali ada di alam dunia. Jadi kalau kita ngomongin dosa, dia dosa paling tua nih. Nggak ada yang ngalahin dosa ini. Dosa yang paling tua. Kenapa? Begitu Nabi Adam ada di sorga, ini iblis. Wah, nih pendatang baru nih. Orang kalau hasud, ada orang baru dianggap saingan. Wah, ada tukang potong korban baru nih. Wah, ada ustadz baru nih. Wah, ini ukuran ngerebut lapak gua ini. Itu sifat iblis tuh. Sifat iblis. Jadi dosa yang pertama kali ada di sorga adalah hasud. Bawabatul atham wa bidha'atul li'am. Pintu segala macam bentuk dosa dan harta kekayaan orang yang lacur itu adalah hasud. Apa ini ayat ngomongin kejahatan zohir yang paling tinggi adalah hasud. Ya. Hasud ini merusak kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Abu Lahab, ngapa dia nggak mau ngikutin Nabi? Dia tahu Muhammad Rasulullah orang bener, nggak pernah bohong. Dia bawa agama bukan nyari harta, bukan nyari tahta, bukan nyari pangkat. Kenapa dia tolak? Hasud. Ya masa gue yang tuan ngikut bocah maren. Orang kalau udah punya hasud, dosa apa aja dia bisa kerjain. Mulanya hasud, penggedegan, cepet gedeg sama orang. Nggak boleh ada yang baru, nggak boleh ada saingan. Wah, bawabatul atham, pintu besar datangnya dosa-dosa yang berat dari hasud. Kita bukan hanya disuruh berlindung dari kejahatan orang hasud, tapi kita lebih utama kita diperintahin agama buat jauhin sifat itu. Jangan jadi korban orang hasud, apalagi sih jadi pelaku. Kena korbannya aja jangan, apalagi jadi orang hasud.
Ya. Orang hasud itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah kurang iman. Dia nggak bisa mentadaburkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Sebagaimana Allah punya sifat Rahman, amalin kasih sayang sama orang. Ya, yang pertama lemahnya iman, nggak punya iman. Lemahnya iman, gampang banget orang terjerumus kepada sifat yang tercela ini. Dan orang kalau udah kena sifat hasud, ya, dia kagak bakalan menemukan kehidupan yang bahagia dalam dirinya. Ketika hasud udah nemplok dalam hati kita udah ngerusak yang namanya kehidupan kita. Sehingga ulama mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbaha lil madlumi. Aku nggak pernah ngeliat, nggak pernah menemukan orang yang jadi pelaku kejahatan sekaligus dia jadi korbannya, melainkan hasud. Ma ra'aitu zaliman asbaha lil madlum. Nggak ada satu perbuatan yang saya lihat si pelaku sekaligus jadi korban. Kalau nyolong, maling, si pelaku ya dia jadi pelaku doang. Emang ada orang nyolong hartanya sendiri? Lah bukan nyolong, namanya make. Tapi ini ada kejahatan, bila dia sebagai pelaku, dia sekaligus jadi korban. Ada tebak-tebakan tuh. Ada kejahatan bila kita kerjain, kita langsung udah jadi korbannya. Mana? Hasud. Dia gedeg sama orang, kejahatan. Tapi dia lagi nyeksa dirinya sendiri. Ma ra'aitu dzaliman asbahalil madlum minal hasad. Enggak ada pelaku kejahatan yang saat dia melakukan kejahatan itu dia langsung otomatis jadi korbannya, melainkan hasud. Na'udzubillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung sama Allah kejahatan orang hasud. Orang hasud dia enggak terima. Sama apa? Sama takdir. Makanya iman rusak. Orang mau kaya, orang mau punya sesuatu, kan itu takdir Allah. Lah ngapa jadi lu yang kagak bisa tidur, orang punya kebun, punya mobil. Hasud timbul dari kurang iman. Dia nggak nerima pemberian Allah. Ya. Jadi tuh beratnya kayak begitu. Beratnya. Hamun layan kati. Gelisah yang kagak pernah habis. Orang hasud Allah kasih gelisah yang gak pernah habis. Wa musibatun la yu'jaru alaiha. Hasud itu musibah yang kagak ada pahalanya. Ada orang masuk rumah sakit. Karena apa? Tetangganya beli mobil. Dia sakit di rumah sakit berbulan-bulan, kagak akan ada pahalanya. Kenapa? Gara-gara hasud. Gedeg aja sama orang, gulanya naik, masuk rumah sakit, ya nggak ada pahalanya, diberikan catatan dosa. Orang hasud, la haula wala quwata illa billah. Dia nggak redo sama pemberian Allah, dia nggak demen ngelihat orang senang. Tuh hasud dua tuh, ya ngelihat orang senang nggak demen dia. Dia pengen nikmat orang itu pindah sama dia. Ya, kita demen ngelihat, kita kudu demen makanya ya. Banyak-banyaklah kita belajar memuji kelebihan orang. Banyak-banyaklah kita didik dalam diri kita, saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita kudu girang. Itu hasud bakal hilang. Selain ngaji ya, mantepin iman, tahu yang buruk kita jauhin. Ya, ngelatih diri kita supaya punya girang saat orang lagi girang itu. Kita latih diri kita. Sebab sifat iblis atuh ya nganggep selain dia saingan, merasa lebih baik dari yang lainnya. Tipikal orang-orang seperti itu nggak bakal selamat
dari sifat yang namanya hasud. Nauzubillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan paling tinggi. Orang kalau disantet mati, mending ngedem mati sekalian. Ya, daripada hasud. Wah, tahun-tahun dia kagak bisa ngerasain yang namanya nikmat hidup. Ya walaupun orang yang dihasudin, nih yang orang dihasudin, itu tanda kita punya nikmat. Kita kalau ada orang hasud sama kita, itu tanda Allah ngasih nikmat sama kita. Kan yang jadi sengsara dia, yang hasud. Jadi kalau kita punya orang pada hasud sama kita, kita girang. Kita kudu girang. Sebab ada kelebihan pada diri kita yang orang apa hasud. Emang ada orang hasud sama orang gila? Emang ada orang hasud sama gembel? Ada enggak? Ada gembel tidur di jalanan, pakaiannya kotor, rambutnya udah kayak sedan, kagak mandi-mandi. Ada orang enggak hasud sama dia? Gak ada. Tapi begitu kita punya ilmu, kita punya jabatan, kita punya harta yang disebut kelebihan, muncul orang hasud. Nah, makanya kalau ada orang hasud, tetangga, saudara, berarti Allah lagi ngasih kelebihan sama kita. Kayak begitu. Itu tanda. Cuman kenapa? Ente jangan sombong. Sebab apa? Tuh orang hasud kalau belum mati belum berhenti hasudnya. Kalau belum mati belum berhenti hasudnya. Dia fitnah. Lu tahu nggak dia ngapa beli mobil? Set. Dia punya babi ngepet. Ya, ada aja yang diomongin. Orang hasud kerjaannya. Nauzubillah. Ya, kita ngelihat orang hasud itu kesian. Makanya sifat itu jangan apa nempel barang dikit sama kita. Jangan kata pakai nempel, ketiup aja juga jangan. Buah buat nih. Makanya Allah taruh paling akhir. Kejahatan zohir yang tingkat paling tinggi, wa min syarri hasidin idza hasad. Azhara hasadahu, karena orang itu menampakkan perbuatan hasadnya. Wa amila bimuqtadahu, dan dia akan selalu berupaya dalam menuntut hasadnya itu. Dia belum girang kalau orang yang dihasudin masih dapat nikmat. Dia baru tepuk tangan, dia baru jejingrakan kalau orang yang dihasudin jadi orang susah. Sehingga definisi hasud adalah orang yang gedeg sama orang seneng, orang yang susah. Orang yang susah, orang yang gedeg, orang yang merasa susah ketika ngelihat orang seneng, dan orang yang seneng ketika ngelihat orang susah. Itu orang hasud. Kita bisa lihat diri kita hasud apa kagak. Kita punya saudara, kita punya tetangga. Kalau dia seneng, kita seneng, itu sifat hasud nggak ada sama kita. Tapi begitu orang dapat nikmat, kita gedeg. Wah, itu sih bukan cuman bibit, udah jadi. Ya, adhara hasadahu wa amila bimuqtadahu. Begitu hasudnya muncul, begitu hasudnya bertokol, mencolot, amila bimuqtadahu, maka dia akan berupaya melakukan sesuatu untuk bimuqtadahu, melakukan hal yang menjadi tuntutan sifat hasudnya dia. Dia fitnah, dia gunjing. Di mana ada tempat, di mana ada orang, dia punya cuman satu keinginan, jelek-jelekin orang yang dihasudin. Naudzubillah. Kalubaidin, seperti apa yang dilakukan oleh Lubaid al-madkuri yang tersebut, minal Yahudi, tokoh dari kalangan orang Yahudi, al-hasidina, yang masuk dalam kategori kelompok orang-orang hasud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara salasata atau wa dzikru salasati wa dzakara salasata wa dzikru salasati syamilu, dan disebutkan 3 kejahatan asyamilu. Wa dzikru salasati asyamilu, 3 kejahatan disebutkan, asyamilu laha, mencakup bagi 3 kejahatan itu, ma khalaqa ba'dahu, dari kalimat ma khalaqa, min syarri ma khalaq, mencakup ba'dahu setelahnya, li syiddati syariha, karena sangat buruk kejahatan itu. Ya, disebut secara global dulu satu, kemudian dirinciin karena terlalu berat kejahatan dari rincian-rincian itu. Walaupun kejahatan secara global, tapi 3 hal ini dia merupakan kejahatan paling berat. Dalam urutannya makin berat lagi. Ya, kejahatan malam apabila makin gelap, kejahatan tukang sihir ketika meniupkan simpul-simpul itu, dan kejahatan orang hasud. Ya, disebut 3, wa dzikru salasati syamilu laha, disebut 3 udah mencakup sebenarnya ma khalaqa, redaksi ma khalaqa, min syarri ma khalaq, 3-3-nya udah masuk. Cuman kenapa? Li syiddati syarriha, karena saking buruknya 3 hal itu kudu ditafsir biar kita tahu mana kejahatan yang paling bawa dampak negatif sama dunia kita. Suratun Nasi, wallahu a'lam bishawab.